teteknya suami gue jauh lebih gede dari punya gue sendiri. Menurut lu gue harus apa? Halo semua, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di Instagram bio gua, itu juga aman. Dan di confession hari ini gua bakal ditemenin sama anggota keluarga baru gua, namanya adalah Jeng Tejo. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Oke chat, mungkin kalian kelihatan gue agak keringetan hari ini ya. AC gue lagi rusak, sibal. Anyway, cerita pertama judulnya adalah pas gue SMP, gue ternyata pacaran sama cowok yang udah nikah siri karena istrinya hamil di luar nikah. Hai Nul, gue mau ceritain kejadian yang menimpa gue beberapa tahun yang lalu. Panggil aja nama gue Lily dan sekarang gue udah umur 20 tahun. Jadi dulu gue kelas 9 dan sejujurnya ini cerita yang bikin gue ngerasa aneh sama diri gue sendiri, kayak jujur unreal aja. Jadi waktu itu gue pacaran sama cowok nama dia R. Dan sejak awal kelas 9, dia tuh orangnya cukup pendiam, gak neko-neko. Tipe cowok yang kalau ditanya mau makan apa, pasti jawabnya kayak ya terserah lah. Tapi dia selalu ingat ulang tahun gue sampai hal-hal kecil kayak gue suka permen anggur. Dan ya, dia kelihatannya kayak non-problematik gitu Nul. Sampai suatu siang ada cewek datang ke rumah gue. Badannya kecil, gesit, rambutnya dicepol asal. Mukanya capek banget kayak udah gak tidur berhari-hari. Umurnya kelihatan kayak masih lebih muda daripada gue Nul. Kayak 13 atau 14 gitu Nul. Tapi vibes-nya bukan kayak anak SMP. Lebih kayak orang yang udah capek banget. Ngerti gak sih? Itu posisinya mama gue dulu yang sebenarnya ketemu. Cuman gue dipanggil karena dikira temen gue. Dan pas gue datang dan nanya dia siapa, dia cuma ngomong satu kalimat, "Mbak, R itu suami saya." Di sana gue bingung banget dong Nul. Dan setelah ngobrol lebih lanjut, ternyata nama si cewek ini adalah L. Dan L ini dia drop out dari sekolah sejak kelas 7 karena ketahuan hamidun sama R waktu itu. Orang tua L marah besar, sekolah ribut, dan akhirnya dia dikeluarin. Dan di desa tempat mereka tinggal dulu, orang tua L maksa R buat nikah siri sama dia biar aibnya tertutup. Dan R waktu itu baru kelas 7 juga. Jadi dua anak umur 13 tahunan dinikahin buat nutupin masalah yang dilihat orang dewasa sebagai dosa besar. Gue denger itu semua dari mulut L dengan suara gemeter, tanpa babi bu langsung ngomong. Dan yang bikin gue tambah bingung lagi, R ini gak pernah cerita sama siapa-siapa, dan sama gue juga enggak. Akhirnya si L lanjut cerita. Dia ngomong kayak, "Saya kesini karena dia udah 3 bulan gak pulang. Dan saya denger dia sekarang sama Mbak." Di situ jantung gue kayak gong banget Nul. Gue gak tahu mana yang lebih gila, antara tahu cowok gue suami siri orang, atau tahu dia gak cerita apa-apa sejak dari awal kenal sama gue. Tapi kalau gue boleh jujur, dari si R dan si L yang udah geda-gedi sejak kelas 7 aja umur 13 tahun ya, itu udah gila banget anjing. Yang berusaha gue sampein di sini adalah apa? Itu adalah the lack of sex ed di negara kita itu masih kurang banget men. Kurangnya pendidikan mengenai seks itu masih minor banget di negara kita. Dan jujur, I feel like sex education tuh udah harus ada sejak kita kecil deh. Demi kayak gue paham banyak banget orang tua atau misalnya orang-orang yang lebih tua daripada kita mikirnya kayak, oh masih kecil nanti ngerti pas tua aja. Ya kalau lu nunggu tua, ya bisa aja kejadian-kejadian seperti ini tuh terjadi lagi di kalangan anak kecil sampai remaja. And that's why sex it is so important. Menurut gue orang tua yang mikir kayak, oh jangan kasih tahu, itu pengen kayak nyembunyiin dan kayak jaga mereka dari hal seperti ini. Tapi semakin lu sembunyiin ya, justru makin anak-anak ini mereka makin kepo dan pengen tahu. Jadi harapan gue ke depannya ya semoga seks ini bakal lebih disebarluaskan dan lebih dibikin mainstream maybe, supaya anak-anak itu biar lebih tahu lah, biar nggak kayak gini, biar nggak kejadian seperti ini. Abis itu gue tanya si L ini, "Terus posisi kamu sekarang gimana?" Dia jawabnya sambil melas gitu Nul. Dia ngomong kalau saya tinggal sama nenek, orang tua saya nggak mau lihat saya lagi, sama si R juga.
Kayak dia lupa kalau kita pernah dinikahin. Malam itu juga gue konfront si R ini. Dia nangis, serius, sampai suaranya crack gitu, kayak putus-putus. Dia bilang waktu itu dia masih kecil banget, nggak ngerti apa-apa, cuman ikut iya-iya aja. Dan sejak saat itu, dia dan L malah jadi makin jauh, karena orang tua mereka masing-masing nyalain satu sama lain. Masalahnya gini Nul, itu hubungan nggak pernah diputusin ataupun dibatalin. Belum pernah diomongin lagi, belum ada penutupan yang jelas. Jadi wajar aja kalau di mata si L ini, dia masih istri siri si R. Dan sekarang gua pacarnya Nul. Waktu itu gua jadi pacarnya. Gua cuma bisa duduk, megang kepala, mikir kayak, kenapa ini semua bisa kejadian di umur gue yang masih umur 14 waktu itu. R bilang ke gue kalau dia nggak punya perasaan apa-apa lagi ke L. Tapi dia juga ngerasa bersalah banget karena hidup L jadi berantakan setelah di drop out. Dia takut kalau dia putus hubungan total, L makin nggak punya apa-apa. Maksudnya gimana dah? Jujur kayak, I feel like it's because nih cowok waktu itu masih kelas 9 ya. Tapi kalau misalnya lu putusin hubungan sama si L, menurut gue dia malah jadi lebih ngerti gitu loh. Daripada lu avoid dan nggak pernah ngebahas permasalahan ini. Jadinya kasihan si L nih, bingung. Apalagi masih kecil anjir. Sementara waktu itu gue di tengah-tengah. Dan gue dulu cuma anak SMP yang mau pacaran normal jir. Besoknya si L chat gue. Dia bilang, makasih udah denger cerita saya. Kalau saya bikin mbak gak nyaman, mohon maaf. Gue liat chat itu lama banget. Karena jujur gue gak enak hati banget. Dan gue sendiri gak tahu harus tetap sama si R atau enggak. Gue sayang banget sama dia. Tapi di balik hubungan kecil ala anak SMP, ternyata ada pernikahan yang bahkan dia sendiri gak siapin. Dan abis kejadian itu gue langsung cut off si R. Gue beneran gak mau bawa-bawa itu lagi dan gak mau kenal sama si R. Gue inget banget waktu dimana gue galau banget saat itu Nul. Gue gak ngerti dan gue gak tahu harus apa. Apalagi ya perlu diingat waktu itu posisinya gue juga masih umur 14 atau 15-an. Beberapa minggu pertama dia coba buat kontak gue lagi dan samperin gue ke kelas. Tapi gue tolak terus sampai akhirnya dia stop sendiri juga. Dan jujur sampai sekarang gue masih bingung, masih shock, dan masih belum berani cerita ke siapapun. Gue masih kepikiran sampai sekarang, itu nasibnya mereka berdua gimana. Tapi satu hal yang pasti, gue gak mau ikut campur. Udah sih Nul segitu aja. Maaf ceritanya kalau agak bosen. Shit, I don't know. Gue beneran gak tahu men. Gue beneran gak tahu chat. Maksud gue itu ya kayak, itu udah terjadi. Dan hal-hal seperti itu untuk metode kurasi jujur masih membingungkan. Maka dari itu gue tekenin terus buat seks ID ini lebih disebarluaskan dan jangan terlalu dianggap tabu biar kayak mereka tuh ngerti. Biar mereka bisa menjaga diri mereka masing-masing kalau pas di luar pengawasan dari orang tuanya. Makanya ini dari gue ngomongin itu sebagai metode preventif. Karena jujur untuk masalah kayak gini itu ya, menurut gue satu-satunya cara adalah untuk dicegah, bukan disembuhkan. Itu beda. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke cerita kedua. Ininya suami gue jauh lebih gede dari gue Nul. Menurut lu gue harus apa? Hello darkness my old friend. Perlu kalian ingat salah satu kalimat yang paling gue benci di dunia ini adalah menurut lu gue harus apa? Menurut lu gue harus gimana? Menurut lu gue harus ngapain? Kagak tahu. Let's normalize berpikir sendiri. Gue hanya konten kreator. Nul, gue abis nonton video lu yang tentang cowok mukanya kebakar demi ceweknya. Dan dari sana gue kayak ngerasa, sumpah, gue harus cerita ini ke lu. Karena gue udah nyimpen 2 tahun, dan kepala gue rasanya mau meledak. Hai guys, sebelumnya gue cewek, umur 29, sekarang tinggal di Amerika. And for the details, nggak usah lah ya, but I live around NYC. NYC adalah New York City, buat yang nggak tahu. New York di Amerika Serikat. Cowok gue umur 37, we live together, orangnya super baik, gak ada red flag, perhatian, ganteng, and very masculine. Jadi ya sebelumnya gak ada masalah, sampai dia tiba-tiba datang dan mempunyai payudara ukuran D cup. D fucking cup! Cup fucking D! Do you guys understand? Kalian tahu D cup itu sebesar apa? Gua bukan expert ataupun pakar dunia pertetean, tapi I know how big a D-cup is. Dulu gue pernah pergi ke Victoria's Secret di Beach Walk dan gue ngeliat-liat BH, jangan tanya kenapa. Anyway, I saw D-cup. Gue ngeliat ukuran D itu segede apa. Itu ininya tuh muka kepala gue masuk. Pertanyaan gue tuh sekarang lebih daripada kenapa lu mau implan teteo, I don't care. Tapi gue lebih pilih kenapa harus D-cup? Nul, gue gak bercanda. Cowok gue literally implant D-cup di badan dia. Dan bukan karena dia mau trans, bukan mau jadi cewek, bukan mau cosplay. Dia cuma bilang, well, it's because I always wanted boobs. Buat yang gak ngerti bahasa Inggris, itu artinya, ya gak apa-apa, gue pengen aja punya teteo. That's it. Gue harus gimana anjir? Gue harus nanggepin apa coba Nul? Dan dia ngomongnya santai banget kayak, babe, aku habis beli rice cooker baru ya. Ibarat kalau di Indonesia kayak gitu. Gue bener-bener bengong anjir.
Gue nggak bisa marah, nggak bisa ketawa, nggak bisa apa-apa. Kayak nih orang hidupnya super normal, he's just a regular guy. Kerja di startup, hobinya juga biasa aja kayak nge-gym, basket, wall climbing, nonton UFC. Literally cowok banget. Tapi dia pengen punya teteo gede. Di awal kejadian, gue kira itu cuma fase doang. Tapi dia orangnya kalau udah mau sesuatu, dia bakal dilakuin. Jadi suatu hari dia cuma ngomong pas lagi makan cereal, literally sambil ngaduk-ngaduk. Dia ngomong kayak gini, "Babe, I booked a consultation." Ya gue kira dia konsultasi gigi atau apalah. Ternyata konsultasi breast augmentation. Buat yang nggak tahu breast augmentation, intinya implan ini atau pembesaran ini dan sebagainya gitulah. Dan gue bego banget Nul, gue cuma bisa ngomong kayak, oke. 2 bulan kemudian dia pulang dari klinik Nul, masih pakai compression bra-nya, jalan pelan-pelan. Dia buka zip hoodie-nya dan gue ngeliat itu Nul. 2 gunung besar, kencang, shiny dari salep dan juga tape operasi. Dan jujur waktu itu gue nggak jijik sih, tapi lebih kayak anjing apa nih? Gimana gue cara adaptasi sama ini? Dia waktu itu bener-bener happy no, literally glowing. Bayangin, cowok umur 37 tahun, brewokan, rambut cepak, bahu lebar. But he has a D-cup yang kelihatan banget kalau pakai baju tipis. Dia sering banget berdiri depan kaca sambil bilang kayak, I love how this feels, I've always wanted this. Yang artinya, gue suka banget ini tampilannya, gue selalu pengen kayak gini. Gue cuma bisa senyum, padahal hati gue goyang banget no. Dan yang bikin gue struggle itu bukan karena gue jijik atau gimana ya, bukan. Masalahnya tuh otak gue gak bisa nyambungin his visual and his vibe all in all, you know. Intinya kayak visual sama vibes-nya dia tuh beda banget gitu loh guys. Kayak bayangin ya Nul, dia tuh cowok yang cowok banget. He's a gentleman, literally and figuratively. Caranya jalan, caranya ngomong, caranya dia ngelindungin gue, caranya dia bercanda sama gue, everything is very very masculine. Semuanya maskulin banget. Tapi kayak tiba-tiba ada gundukan 2 kelapa tuh yang bikin sakit kepala. Kayak beratnya tuh 5 kilo di kanan dan di kiri. Dan tiap kita geda-gedi, kayak kita lagi having, gue selalu kaget lagi Nul. Apalagi kalau dia di posisinya di atas gue Nul. Gue berusaha buat ignore dia, tapi gimana ya cara ngignornya? Akhirnya gue coping dengan cara yang bodoh banget. Gue pura-pura mikir kalau dia itu gyno parah. Lu tahu orang yang punya gynecomastia kan Nul? Ya gue bayangin kayak itunya kendor aja, tapi versi lebih besar. Itu satu-satunya cara biar otak gue kagak crash Nul. Dan terus awal tahun kemarin gue pulang ke Bali dan gue nemu channel lu di YouTube. Dan entah kenapa gue jadi mikir kayak banyak banget orang hidupnya lebih absurd dari gue. Mungkin gue cuma harus bisa menerima apa adanya aja. Kagak. Gini loh. Nggak, banyak orang hidupnya absurd tapi nggak lebih absurd dari lu. Gini ya men ya. Bahkan dari 2 tahun gue ngonten ginian tuh ya. Cerita lu tuh mungkin masuk top 5 cerita paling gong dar-dedor meledak duar memek paling. Sorry. Tapi harus diakuin ini cerita emang bikin kepala gue panas banget, lagi bentar kan keluar asap dan asap vape dari kepala gue. And when I got back to USA, akhirnya gue nanya ke cowok gue, kenapa sih lo pengen punya Indo sebenarnya? Dan jawabannya tuh simpel banget, sampai gue nggak tahu mau marah atau ketawa atau gimana, nggak tahu. Dia ngomong kayak gini doang, I just like having them, they make me happy. Serius no gitu doang, nggak ada filosofi, nggak ada trauma, nggak ada krisis identitas. Dia cuman suka. Kayak orang suka tato atau suka koleksi kartu Pokemon atau suka nonton bola. Bedanya nih suka tete yang pengen dipakai aja sama dia. Ya terus mau gimana lagi coba sekarang gua Nul. Gua sayang sama dia nggak pernah nyakitin gua. He's not a psycho, dia baik banget. Ya udah, gua terima. Meskipun kadang gua masih bengong ngeliatin dia pakai tank top dan silikonnya tuh mentel-mentel gitu. Ya hidup gua sekarang bener-bener random lah Nul. Nggak tahu harus gimana lagi. Kadang gua mikir aja kayak anjir kok cowok gua ininya lebih gede daripada cewek gym di sebelah ya. Even bigger than mine juga Nul. Dan jujur agak insecure sedikit. But like ya gitu no, gue bahagia sama dia kok meskipun dia bawa 2 edition yang gue nggak pernah sangka bakal ada dalam hidup gue. Ya udah, gitu aja sih no. Sumpah, gue cuma perlu ngeluarin ini dari kepala gue. Tapi let us know if you ever plan to go here though ke Amerika. Cause me and my husband love your content, hahaha. We'll show you around. Asik. Jujur gue nggak bakal bawa-bawa dari sisi manapun ya, mau dari sisi agama atau secara moral gue nggak peduli. Tapi ya kalian berdua urus sendirilah itu kira-kira gimana. Dan kelihatannya you both are happy. Jadi ya do whatever you guys like dan semoga kalian aman jaya aja sampai nanti masa depan. Udah saya bertahun-tahun dan kalau misalnya kalian punya anak itu jujur gue masih kepikiran. Tapi kan gue nggak tahu kalian bakal punya anak atau enggak. Tapi kalau kalian punya anak terus anak kalian nanti bakal dibully gak ya kalau tahu bapaknya punya teteo? Ya semoga enggak deh. Semangat ya. Intermezzo sedikit.
dikit. Buat kalian semua yang suka nontonin video gua tiap minggu atau sekedar suka sama gua atau mungkin Tejo, kalian semua nggak harus nungguin gua up tiap minggu lagi kok, atau kalian cari di TikTok nggak harus, atau shorts nggak. Nah, karena gua tuh sebenarnya live di YouTube tiap jam setengah 8 malam WIB. Jadi kalau kalian kangen gua ya udah nonton gua aja di live, kenapa sih? Gue jaminin live gue di YouTube itu bener-bener seru banget. Dari yang biasa gue bacain confession kayak gini, sampai kita ngobrol bareng, ketawa bareng, sampai react to videos, atau bahkan main game. Dan you know what? Apa yang paling gila? Bakal ada sesi yang namanya live confession, dimana gue bakal dengerin confession gila langsung dari narasumbernya, yaitu kalian sendiri. Lihat aja lo nanti, tahun-tahun nanti tuh ke depan gue bakal nikah sama Nul. Dia lagi ngoles itunya, kayak dari kembalinya itu diperes terus ditaruh muka lo, Nul. Jadi kalian tunggu apa lagi? Jangan lupa nyalain bell notifikasi biar tahu kira-kira kapan gua upload video, kapan gua live, kapan gua upload shorts, kapan gua apalah, siapa tahu gua mau upload foto gua nanti di YouTube. Bodo amat, nggak tahu gua, pokoknya nyalain aja bell notifikasinya. Oke, intermezzo selesai. Kita masuk ke cerita ketiga. Menurut lu gua ini korban atau pelaku perselingkuhan ya, Nul? Karena gue lakuin semuanya deh kayaknya, hehehe. Gak tahu, tapi pasti lu goblok sih. I know, gue mau cerita pengalaman pribadi gue yang real. Jadi semua nama yang di sini udah gue samarin dulu ya. Tapi sebelumnya sebut aja gue Cika. Sekarang gue umur 32 tahun, udah jadi istri dan jadi ibu satu anak. Hehehe. Hari ini aku mau ceritain cerita liar gue ketika gue seumuran sama lu, Nul. Hehehe. Gini ya Bu ya, gimana kalau video gua ini jadi artefak atau arsip negara ya. Terus kayak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 18 tahun lagi, tiba-tiba video gua nih viral lagi gitu. Terus anak ibu lihat, ibu yakin nih gak apa-apa cerita ke gua. Jadi gini, cerita ini bermula dari umur gua 20 tahun. Gua kerja di satu mall gede di Jakarta, di restoran Jepang selama 2 tahun. 6 bulan gua kerja, gua masih PP ke rumah yang jaraknya 2 jam sekali jalan. Nah, selama kerja di situ gua deket sama kapten waiter, dalam kurung namanya Dewa. Umurnya sekitar 5 tahunan lebih tua daripada gua. Setelah lama deket, akhirnya dia confess kalau dia naksir sama gua. Dan gak lama setelah itu kita pacaran. Dan Dewa menyarankan untuk ngekos aja, karena kasihan sama gua untuk pulang perginya. Apalagi kadang gua dapat shift sore yang pulangnya bisa jam 11 malam dari sana. Long story short, gua akhirnya ngekos di tempat Dewa. Dan gua menempati kamar sebelahnya, dalam kurung kosan campur. Dan gak lama gua ngekos, akhirnya kita ngewuy. Bisa gak sih kayak gini tuh dikasih aba-aba dulu? Tolong dong kasih aba-aba kalau udah sih. Sorry. Awalnya gue takut karena gue belum pernah kayak gituan loh. Tapi setelah gue coba ternyata gak kayak kata orang-orang yang enak. Dah lah, dari pertama kali kita begitu gak lama dia makin sering minta begituan, Nul. Seminggu tuh bisa sampai 3 kali, Nul. Dan dalam hati gue cukup muak ya. Nah, setelah 4 bulan pacaran sama Dewa, ternyata gue akhirnya tahu kalau Dewa tuh punya pacar, Nul. Dan 3 tahun dan mau tunangan. Itu karena calonnya tiba-tiba banget datang ke tempat kerjaan kita. Teman-teman gue yang kerja di situ langsung bawa gue keluar, dan dari situ nyuruh gue untuk break di luar. Ternyata semua orang di situ tahu, Nul, kalau Dewa ini udah punya pacar. Jujur, bangsat tapi solid. Jujur banget nih chat, bangsat tapi solid. Izin. Anjing, dari situ gue kesel banget, Nul. Orang yang ternyata ngambil keperawanan gue ternyata calon tunangan orang. Plus orang-orang gak ada yang kasih tahu gue sama sekali. Akhirnya gue jauhin Dewa setengah mati biarpun satu kerjaan. Tapi dia kekeh, Nul, gak mau putus sama gue. Sampai akhirnya Dewa mutusin tunangannya, Nul. Dia nunjukin kalau dia serius mau sama gue. Dan dalam hati gue kayak, ya anjir, gue jadi perusaha hubungan orang dong. Dan fast forward, gue sama dia 1 tahun berjalan lancar. Sampai dimana resto kita tutup, Nul. Dan semua karyawannya dipindahin ke outlet-outlet lain. Nah, karena tante gue yang kerja di situ tahu isu gue sama Dewa dan gak setuju sama hubungan gue sama Dewa, dia mau membuat gue putus sama Dewa. Kontrak gue sengaja gak diperpanjang dan Dewa dilempar ke outlet yang jauh banget. Bener aja, Nul, gak lama dari situ gue putus dan gak pernah kontakan lagi. Ya udah, gue anggap aja dari kemarin gue itu nginjek tai aja. Dan gak lama dari situ gue kerja di tempat lain, Nul. Di situ gue ada deket sama cowok, sebut aja nama dia Hans. Bentar, kita flashback yang ke tadi dulu, men. Tadi lu bilang lu cuma setahun sama dia dan lu anggap itu kayak keinjek tai doang kan. Tapi itu cowok dia tunangan 3 tahun dilepas buat ketemu buat cewek yang ketemu di tempat kerja sama. That's it. Oh my god, gua mau marah. Gak lama PDKT sama Hans, akhirnya kita pacaran. Dia baik banget, Nul, baik banget pokoknya. Tapi ternyata respon dari orang-orang hotel kayak aneh gitu ngeliat gua mau sama si Hans ini. Gua tahu mereka ngomong itu as a joke, tapi setiap hari loh mereka ngomong kayak gitu, Nul.
Contohnya adalah, kok lu mau sama Hans? Kayak Beauty and the Beast ya Ci jatuhnya. Gitu-gitulah. Nah pas sama si Hans ini, gue juga akhirnya HS juga Nul. Pertama kali pengalaman gue HS di berbagai tempat juga sama dia. Di mobil, diem-diem di rumah dia, di puncak. Sampai pernah ngespong sambil dia nyetir juga pernah Nul. Dan pas di jalan tol juga pernah. Ini kalau video lu dilihat anak lu nanti gimana? Atau suami lu deh? Kalau suami lu lihat gimana? Pokoknya kita mencoba semua pengalaman baru sama dia Nul. Lagi-lagi dia sama kayak dewa. Kalau minta HS tuh sering banget sampai gue capek sendiri anjir. Kayak seminggu bisa 3-4 kali Nul. Lu bayangin gue ke puncak tiap 3-4 kali seminggu. Anjir lah. Kenapa harus di puncak sih juga kayak... Lu cari Oyo di Jakarta juga nggak tahu ah. Fast forward sedikit, ada orang yang naksir juga sama gua Nul di tempat kerja itu. Cuman beda divisi. Sebut aja namanya Sapri. Gua udah berusaha nggak cari gara-gara tuh karena gua punya pacar ya. Dan dia tahu gua pacaran sama si Hans ini Nul. Tapi dia gencer banget tuh ngejar terus gua Nul. Saya minta bantuan teman gua untuk bisa nongkrong bareng sama gua. Akhirnya ketemulah gua sama si Sapri ini. Ya orangnya asik juga Sapri dan teman-temannya. Akhirnya makin sering gua dan teman-teman nongkrong sama Sapri dan teman-temannya. Dia akhirnya ngasih tahu alasan kenapa gue suka sama gue. Sorry salah ngomong. Dia intinya bilang kalau gue atraktif banget, ceria, manis, dan ternyata setelah makin kenal sama gue, dia makin suka dan makin sayang sama gue. Dan dia minta kita menjalin hubungan. Dia bilang gak usah putusin Hans, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget jadi selingan kalau gue lagi nggak pengen sama Hans. Dan lu tahu Nul, akhirnya gue baper sama si Sapri ini. Goblok banget anjir, udah dikasih orang baik kayak Hans. Aduh, tapi ngentoi mulu ya, aduh. Nggak tahu baik atau nggak ngerti gue. Dari situ gue menjalin hubungan sama Sapri, diem-diem dari Hans. Tapi masih di tahap chattingan, ketemu, nongkrong, ngobrol-ngobrol gitu, belum sampai HS. Dan setelah beberapa bulan gue sama Sapri, akhirnya dia confess Nul ke gue kalau dia sebenarnya udah nikah lagi. Dan yang lebih parah lagi, balik-balik ke Hans, gue kedapatan kalau ternyata si Hans juga udah nikah di kota lain. Emang sampai udah punya anak bahkan. Hadeh, hancur banget ya hidup gue Nul. Gue gak tahu sih hidup lu hancur atau enggak, tapi emang lu sebagai manusia juga secara personal lu sakit banget. Tapi mau hidup lu hancur apa-apa gimana juga ujung-ujungnya ada aja cowok yang mau sama lu kok. Emang sukses aja puji Tuhan sampai punya anak juga kan. Ya udahlah, semoga masa lalu lu nih bisa dikubur dengan kelam, nggak ada orang yang tahu. Semoga anak lu juga nggak sampai tahu ya. Nggak tahu nih gue kalau sampai dia nonton nanti berapa tahun lagi kan sakit nanti itu anak. Oke, udah selesai juga episode kita pada hari ini. Kira-kira dari cerita nomor 1, 2, dan 3, cerita mana sih yang paling menurut kalian atau menurut kalian paling wow, atau menurut kalian paling gila? Me personally, gue secara personal jelas-jelas yang kedua. Kayak lu sebagai cewek nikah sama cowok, terus tiba-tiba dia pengen implan ini bukan karena dia mau ganti gender jadi cewek atau mau jadi trans atau ada krisis identitas, no. Dia tuh tetap cowok tapi pengen aja punya, biar beda, udah gitu doang. So ya, personally buat gue cerita nomor 2 itu paling bikin sakit kepala. Tapi ya gimana menurut kalian? Dan buat kalian semua yang bener-bener udah nonton sampai habis dari awal sampai di titik ini, boleh dong coba buat komen Tejo. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener support gue dan juga nonton konten gue dari awal sampai habis. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.